Halo guys, welcome back to my channel. Konten kita kali ini lumayan seru guys. Jadi sedari tadi jam 9 malam, nah saya konsultasi sama teman saya. Nanti kita kenalan. Yang jelas untuk konsultasi apa, nah itu yang dari kemarin sih, semenjak itu tragedi tank yang besar dari BB-Fish itu ada trouble, kemudian sempat kita kemarin kita lepas kacanya, dan ada sebenarnya di awal ada rencana untuk kita benerin, tapi semakin kesini akhirnya, nah setelah banyak pertimbangan guys, kita atau saya akhirnya memilih untuk tidak melanjutkan proyek untuk tank yang besar lagi untuk perbaikan. Nah, sebagai gantinya, siapa tahu besok kita ada rezeki. Nah, kita niatkan untuk bikin mega tank guys. Yang jelas nanti seperti apa, saya konsultasinya sama teman saya ini, dan siapakah teman saya ini, jangan sampai ketinggalan. Tapi sebelum kita mulai konten kita kali ini, teman-teman tetap dukung channel ini ya dengan cara like, comment, share, dan subscribe, supaya nanti pada saat teman-teman buka YouTube atau dan lain sebagainya, pada saat waktu senggang teman-teman bisa mengikuti konten kita terus. Tentu jangan lupa juga untuk tetap membunyikan lonceng supaya notifikasinya langsung masuk ke HP kalian semuanya. Oke guys, boleh dong dikenalkan seperti apa namanya dan sebagainya. Monggo. Kalau di sosial media saya lebih dikenal dengan nama Yanis Mikaela. Ya. Kalau nama asli saya itu Yayang Suhermawan. Oh, Yayang Suherman. Suhermawan ya? Suhermawan. Nah, teman-teman semuanya, Om Yanis ini, saya nyebutnya Om Yanis ini, sebenarnya basically mungkin udah lumayan lama. Sebenarnya dia basicnya di aquascape ya Om. Saya di aquascape, lama di aquascape. Kemudian mulai kapan nih Om main predatoran, kemudian bebas atau lain sebagainya itu? Kalau awalnya dulu sebelum aquascape memang di predator, tapi tidak expert lah. Gitu. Tidak. Pengetahuannya kurang gitu. Oh gitu. Itu di tahun berapa kalau boleh tahu Om? Saya kalau main predator itu tahun 2010. Oh my god, wow, wanjay, serius tahun 2010. Nah, tahun 2010 itu Om Yanis skip ikan apa aja sih Om kalau boleh tahu nih? Predator pertama itu bebas. Malahan bebas. Kemudian apa lagi? Tank matnya Oscar, oke. Terus Cana. Cana apa Om? Yang dikit? Cana banyak, Maru. Terus Auranti. Udah ada Om, tahun segitu? Sudah ada. Tapi mungkin belum booming seperti sekarang. Karena memang kalau dulu ikan-ikan seperti itu tuh memang rare item memang. Oh gitu. Berarti mahal dong? Dulu kategorinya mahal. Oke. Termasuk bebas itu dulu pada tahun saya ya mahal. Oh juga mahal. Nah, thank you Om. Untuk prolog dan pengantar sepertinya cukup, dan sudah tidak diragukan lagi. Ternyata Om Yanis ini memang, bahkan saya bilang ya sudah saya sebut suhu. Kali ini yang saya tadi konsultasiin adalah tentang project, kita nyebutnya apa ya Om? Glaspon ya? Megatank, mini megatank ya. Mini megatank boleh. Nah, mini megatank atau glaspon teman-teman bebas itu nyebutnya. Sebenarnya memang semuanya ini belum ada fiksasi untuk ukuran dan sebagainya. Tapi kalau untuk ukuran sih sebenarnya cuma nanti pertimbangannya di lebar ya Om. Di lebar. Lebar, karena kita mesti survei sekali lagi. Sebenarnya kemarin sempat kita udah ukur. Cuman masih ada beberapa hal yang nanti bisa berubah ketika konsultasi kita guys pada malam hari ini juga. Nanti akan siapa tahu ada muncul ide-ide yang baru lagi, sehingga nanti bisa menyebabkan ukurannya berubah hanya di lebar. Kalau untuk panjang sama tinggi sepertinya udah fix ya Om? Sudah. Untuk nanti volume itu panjangnya
rencana kita 5 meter, kemudian tingginya untuk kaca kita mau pakai kaca yang 1,5 meter. Otomatis nanti kan teman-teman tahu kan pasti kalau kita masang kaca untuk megatank atau apapun itu atau palut pasti kan membutuhkan yang ditanam ya Om? Harus ditanam kan? Sebagai dudukan. Betul. Misalnya atas sama bawah misalnya 10 cm nih Om. Berarti kan nanti bersih kita punya ruang pandang kaca itu 130 lah ya. 130 cm. Siap. Nah, jadi seperti itu. Tentu seminggu yang lalu saya hanya sebatas masih saya punya gambarannya gini guys. Yang pertama ukuran size dari mini megatank ini ya Om. Kemudian yang kedua adalah sistem filtrasinya yang paling nanti mungkin rada beda atau sedikit berbeda dengan megatank yang sudah ada sebelumnya. Itu kita pengen atau saya pengen chambernya di bawah Om, jadi tidak di belakang, lebih bagus itu. Nah, jadi tidak di belakang tapi di samping Om. Nah, itu kemarin sudah saya share ke Om Yanis. Dengan chambernya nanti dibagi berapa itu memang sih keinginan saya. Kemudian nanti sistemnya cara kerja dari chamber atau chamber filter itu seperti apa itu kan dari saya Om. Cuman kemarin saya minta tolong Om Yanis untuk setidaknya mendesain kasar. Di sela-sela kesibukannya beliau sudah membuatkan saya ini desain kasar dulu ya Om. Desain kasar sesuai dengan size atau ukuran tank yang saya pengen Om. Nah kemudian tadi selama 3 jam ya kita sudah konsultasi banyak saya terkait dengan nanti seperti apa untuk output input air, kemudian sirkulasinya air seperti apa tadi juga sudah kita sama-sama diskusikan Om. Mungkin Om Yanis bisa memberikan apa sih terkait dengan megatank yang mini megatank yang rencananya mau kita bikin ini Om. Kalau untuk pembuatan megatank ini yang kita fokuskan itu adalah beban volume air. Beban volume air, oke. Kalau ini kan karena untuk air tawar, jadi memang massa jenisnya sih masih rendah daripada air laut. Oke. Untuk pemilihan kaca dengan volume yang kita sudah tentukan ukuran itu tadi, kecuali lebar ya yang belum. Iya, lebar belum. Lebar masih di antara, kita masih ragu Om. Mau 2,5 atau kita maksimalkan atau kita habiskan space-nya. Jadi 3 meter. Jadi 2,5 sampai 3 meter Om rencananya. Nah, itu nanti tinggal kita lihat lokasi mungkin besok siang. Iya, oke, boleh. Itu nanti untuk fleksibelnya lebarnya yang nanti bisa ditentukan. Oke. Kemudian untuk ukuran kaca itu berapa Om? Yang paling aman aja deh, karena kan untuk anak saya kecil-kecil Om. Untuk fleksibilitas tekanannya itu kita maksimum range-nya itu di 3 meter saja, itu masih aman untuk tekanan kaca yang nanti kita akan tentukan ini. Oke, padahal kemarin saya minta tolong sama sampean untuk cari referensi. Nah, itu seperti apa analisanya Om? Kalau untuk estetiknya, yang nomor 1 itu estetiknya kita. View. Kalau view-nya untuk 5 meter bagusnya 4 di 4 meter. Nah, kalau 3 meter nanti kanan kirinya itu terlalu wide ya, terlalu lebar ya Om. Oke. Jadi view-nya juga lebih enak. Nah, ini antara pemilihan kaca atau bisa satu alternatif lagi akrilik. Tapi akrilik saya rasa ukurannya nggak ada yang segitu ya Om. Ada custom. Cuman mungkin untuk masalah harga untuk budgeting ya. Oke. Tapi ngomong-ngomong Om, kalau akrilik itu kalau kegores kan dia lebih lemah kan Om daripada kaca. Nah, kelebihannya akrilik itu kita bisa poles. Oh, bisa dipoles. Bisa diperbaiki maksudnya. Tapi dipoles itu nanti bakalan jadi dust gitu atau kalau bahasa Jawanya belabur gitu nggak? Oh no, enggak. Tetap jadi bening bisa lagi. Bening lagi. Oh gitu. Nah sekarang misalnya nih Om, ada ikan, karena misalnya ikan gede lah, apa? Misalnya bisa ada itu, kita di sana punya misalnya ada pibas, kemudian mungkin ada floridagar. Misalnya dia nabrak apakah itu akan menimbulkan goresan Om? Menurut saya tidak.
Karena satu ada air. Oke. Jadi masa air itu bisa menghambat Gesekan itu ya. gesekan itu. Nah, berarti boleh dong Om. Kalau yang sudah ada harganya, by the way tadi udah dibocorin saya harganya, mungkin bisa disampaikan teman-teman untuk kaca baru. Ini baru loh ya. Kalau kita dapat second, itu namanya kita dapat jackpot ya nggak Om? Jackpot. Dengan ukuran yang kita pengen loh ya tentunya. Itu berapa Om? Yang 3 meter berapa? Kemudian tebalnya berapa? Kita belum bahas nih. Untuk kalkulasi saya, sisi amannya itu kita pakai 12 plus 12. Atau laminate berarti? Berarti tempered laminated. Siap. Full, kita pakai full tempered. Oh gitu. Depan belakang. Siap. Nah, itu berarti balik lagi Om. Yang 3 meter berapa? Jatuhnya ketemunya. Kalau ini berdasarkan penawaran pabrik kaca ya. Oke. Om Tio ya, bukan Berarti harga saya karena saya bukan pabrik kacanya tuh. Bisa aja Om yang di sini. Ini kan hanya karena saya kebutuhan kacanya banyak, jadi saya ada relasi. Siap. Relasi. Itu Kemarin berapa? berdasarkan penawaran dari salah satu tempat, namanya nggak perlu saya sebut. Enggak, ya. aman. Untuk harga 4 meter kali 150 itu di range harga 16 juta. Itu berarti belum sama ongkir ya. Belum ongkir dan belum pajak. Om Tio. Taruhlah misalnya ya, untuk pajak sama towing, misalnya kita towing kan, berarti taruhlah tambah 4 juta nyampe nggak? Atau kurang Om? Sampai, kalau ke Jogja sampai. Oke, taruhlah anggap aja 20 ya. 20. Anggap aja nih. Ya, oke. Misalnya yang 3 meter berapa tadi? Kalau untuk yang 3 meter itu malah lebih murah karena sudah ada untuk ukuran kaca 3 meter. Itu cuman 8.300.000. Astaga. Ternyata jaraknya lumayan masif guys, antara 3 meter sampai 4 meter. Hanya selisih 1 meter loh ya. Harganya bisa separuh. Gila. Oke. Nah, mungkin untuk next konten nanti bisa di-share ya Om, untuk agak akrilik yang dengan ukuran itu. Siapa tahu nanti jaraknya nggak jauh-jauh kan, bisa jadi salah satu alternatif banget kan. Karena untuk, kalau kita bilang tadi Om Yanis bilang fleksibilitas, otomatis juga akan lebih keren di akrilik dong. Wah, jelas keren ya. Iya kan? Walaupun kaca template kita sama-sama tahu, mau kita antam pakai tangan pun pasti tangan kita yang kalah kan. Nah, satu kelebihannya, kalau full akrilik itu airnya itu lebih clear. Oke. Kalau di kaca mungkin Kehijauan ya? Enggak, optik clear lah. Kan ada Optik itu. clear ya. Optik clear itu lebih jernih kalau menurut saya. Siap. Nah, nanti boleh dong Om, kita share dan benar-benar mungkin langsung di kontak sama si factory atau pabriknya. Oke. Berarti kalau mau bocoran sedikit nih. Iya, boleh. Kalau untuk ukuran yang standar itu kan 244 kali 122 itu 25 mili itu harga 6.500.000-an. Oke, berarti anggap aja itu kali 2 lah ya. Ya, kali 2. Boleh, nanti kita share apa guys di next konten untuk kalau akrilik habis berapa. Oke Om, setelah kita bahas kaca, kemudian untuk chambernya saya pengen ada static bed. Ngomong-ngomong, saya terinspirasi, walaupun kita sama-sama tahu rumus dari Om Gio adalah lihat, amati dan modifikasi. Iya nggak sih? ATM. ATM ya. Nah, Saya juga viewernya. sama Om. Nah, jadi memang kita banyak belajar dari Om Gio bagaimana beliau dalam misalnya sebenarnya Om Gio pengen yang muter itu kan awalnya, tapi karena nggak memungkinkan kemudian dibikin di situ untuk memudahkan pada saat kita besok maintenance. Itu dibikin kalau nggak salah static bed. Static bed. Ya kan, static bed. Nah, itu sebenarnya karena bisa dibilang itu tank sangat gede dan chambernya juga sangat gede kan. Nah, itu mungkin pengen saya terapkan Om di sini karena untuk chambernya guys, karena chambernya di bawah, otomatis nanti lebarnya juga ngikut dengan lebar tank. Betul. Nah, kemarin sempat ada sedikit trouble ketika kita chambernya di bawah. Padahal untuk kita bikin static bed itu sih pertimbangan saya Om, nanti mungkin bisa dibenahi di lain kesempatan, misalnya besok kita ukur-ukur lagi, itu kita pengen minimal chamber itu yang terisi air itu 80 cm Om. Berarti taruhlah ya 90 cm dong.
Karena kita pengen cutness itu setidaknya 40 cm lah. Iya. Ya kan? Karena kita kasih di bawah, kita kasih teratak gitu, apa ya? Teratak apa ya? Penghalang, alas itu minimal 10 cm dari dasar atau dari bottomnya si chamber itu, supaya nanti pada saat kita maintenance kita tinggal backwash. Nah, itu memang sangat menginspirasi sekali, dan setidaknya sudah terbayang kan pada saat kita besok jadi, kemudian kita maintenance kan enak, karena misalnya lebarnya jadi 3 meter Om, chamber itu nanti panjangnya kan 5 meter kali 3 meter kali 80. Betul. Iya nggak sih? Berarti itu setengah dari tank. Setengah dari tank ya. Sangat aman sekali. Sangat aman sekali. Salah satu mungkin pertimbangan saya, ini pertimbangan saya pribadi ya Om. Walaupun tetap kita sudah punya gambaran untuk menganggarkan untuk media filter yang lumayan bagus, setidaknya kita bisa sedikit memodifikasi supaya kita bisa menekan biaya untuk media biologisnya. Seperti itu Om. Nanti untuk desain chamber yang sudah kita sepakati di konsultasi malam ini nanti kita tampilkan ya Om. Oke, boleh. Siap. Nah itu, jadi harapannya kita punya plusnya adalah pada saat maintenance memang kita tidak yang membutuhkan tenaga terlalu banyak. Kita tinggal aduk aja seperti persis. Untuk media mekaniknya atau mechanical filtrationnya kita tetap mengadopsi dari Om Gio yang itu juga sudah hasil ATM, kita ATM lagi. Nah kemarin kenapa pertimbangan saya juga chamber di bawah, salah satu yang menginspirasi adalah dari tempat Ko Andre pada saat kita datang, dan ternyata memang dari space juga hemat. Kemudian kita ada satu lagi guys, kelebihannya mungkin menurut saya loh ya, mungkin nanti bisa dikoreksi teman-teman, kalau mungkin ada revisi atau masukan kalian bisa tulis di kolom komentar. Yang salah satunya yang paling menurut saya menjadi ide ya lumayan patut untuk kita coba, dan kemarin ternyata dari Om Yanis juga memberikan input, kita bisa melakukan sistem wet and dry benar-benar pure di situ ya Om. Betul. Karena sistem wet and dry yang akan kita pakai nanti, air dari bottom drain kita keluarin kan lewat bawah, tapi kita bikin apa namanya Om? Istilahnya kita saring dulu lah. Kita saring dulu ya. Itu. Tapi kan sebelum masuk ke saring kan nggak mungkin dong ini tank, ini chamber langsung bawah. Kan kita ada leher angsa atau apa namanya? Atau apa tuh? Overflow ya? Overflow. Kita pakai sistem overflow. Ini kayaknya baru ada loh. Emang yang lain belum? Itu sistem ini modifikasi baru gitu. Oke, ya whatever lah. Makanya kita yang sedang kita diskusikan tadi itu masih jadi kontroversi. Iya. Ya semoga nanti besok setelah kita lihat lokasi langsung nanti lebih terbayang lagi ya. Yang jelas untuk output air dari tank kita keluarin dulu, kemudian kita takar di overflow, kemudian baru masuk ke. Nah kalau untuk wet and dry-nya kita pengen pakai fiber sepanjang apalah nanti kita sesuai kebutuhan, dan itu isinya paling cuman itu ya kapas dan lain sebagainya itu, atau kaos kaki apapun itulah. Kaos kaki kita modifikasi, kita pesen, kita bikin yang lebarnya 3 meter atau 2 meter kan juga bisa. Seperti itu. Jadi ini belum dijelaskan mungkin apa? Sistem filtrasinya itu dari bottom itu naik ke atas jadi overflow. Iya, maksudnya kan misalnya ini misalnya ini tank, kemudian di sini kita punya, tetap kita pakai sistem bottom drain. Tapi kita naikkan guys, kita naikkan, kemudian di sini kita bikin overflow untuk baru turun. Supaya misalnya kok listrik mati atau dan sebagainya itu tetap tidak ada banjir. Kalau prinsip ini sama seperti tank yang memakai sistem sump filter. Betul. Nah sebenarnya modifikasinya dari situ saya Om. Jadi ini guys, air sudah mulai full, nanti air sudah mulai masuk ini ke overflow sini lewat bawah, tapi ya lewat bawah naik, kemudian keluar lewat pipa output dari tank, kemudian juga sebagai input untuk masuk ke sump filter guys. Air sudah mulai keluar tapi memang belum banyak ya.
Nih. Dan ini mungkin nanti teman-teman bisa cek. Tuh, air sudah mulai keluar ya. Dari sini guys, nih. Nah, ini. Walaupun sambil di bawah, tapi kita mengadopsi sistem dari glaspon yang sudah ada dan kita mix dengan tank biasa. Biasanya seperti yang ada di rumah-rumah ini kan. Semuanya pakai sistem overflow di pojok-pojok itu guys. Itu yang kemarin sebenarnya sempat terpikir di tempat saya. Tapi apakah itu bisa terlaksana Om? Bisa terwujud nggak? Bisa banget. Oke, nah nanti pastinya ke depan nanti akan ada update-update selanjutnya terkait dengan sistem filtrasi yang akan kita pakai. Kemudian medianya apa aja? Yang pasti untuk chamber kita juga mau keluarin pakai 2. Jadi seperti ini. Air masuk ke tengah ya Om? Ke tengah, nanti kita keluar ke sini dan nanti kita sedot pakai pompa naik kiri. Lewat kanan kiri. Ini mirip dan bisa dibilang hampir sama dengan punyanya Om Gio, karena memang saya sangat tertarik karena itu tadi plusnya adalah di maintenance Om. Dan ini mungkin siapa tahu teman-teman yang mau bikin megatank juga bisa mengadopsi cara ini, karena sepertinya dengan cara ini kita tidak terbayang lagi untuk mengangkat ini itu dan sebagainya Om. Betul. Nah lebih itu yang lebih ringkas untuk maintenance-nya. Next, apakah ada lagi yang bisa di-share untuk permulaan ini Om? Mungkin sepertinya itu dulu. Itu dulu ya. Kita mungkin untuk update berikutnya next konten ya Om. Sekaligus saya juga pesen nanti seperti apa kita ngikut untuk desain yang lebih halus. Bisa. Kalau bisa nanti apakah bisa dibikin 3D yang gerak dan sebagainya, siapa tahu nanti bisa kita dibikinkan oleh Om Yanis supaya nanti di konten-konten berikutnya kita benar-benar bisa jelasin itu ke teman-teman semuanya di rumah, sistemnya seperti apa dan lain sebagainya. Oke. Nah, sebelum nanti kita akhiri konten kita kali ini, secara prinsip kita atau BB-Fish itu pengen bikin megatank. Yang pertama motivasinya karena kemarin tank kita yang gede itu ada trouble. Yang kedua kita pengen belajar dari selama ini kita melihat konten dari Om Gio, Om Antoni dan semuanya youtuber yang lain yang di situ ada megatank. Kita juga pengen apply, walaupun yang pasti berbeda adalah dari eksekusi, karena untuk project ini nanti sekiranya 3 bulan lagi Om baru kita mulai, karena saya kemarin sempat ngobrol sama tukang saya yang langganan itu bisanya baru 3 bulan lagi, dan menurut hemat saya malah kebetulan karena itu sekaligus waktu untuk saya juga cari modal Om. Nah nanti kayaknya juga ini ikan-ikan yang ada di BB-Fish ini sementara nanti juga akan kita jual semuanya dulu, kita sisakan hanya yang nanti sekiranya akan kita masukkan ke megatank Om. Jadi mau nggak mau ya Om, karena namanya juga kita masih berantakan kan keuangannya, kalau kita pakai uang kerjaan pasti juga nanti malah bikin pusing sendiri. Jadi kita pengen dari ikan untuk ikan, makanya kita harus berkorban dulu ya Om. Ikan-ikan yang sekiranya belum ada tujuan untuk ke mini megatank ini nanti sementara akan kita jual dulu pelan-pelan. Kemudian yang sekiranya nanti akan kita prospek, seperti mungkin ada beberapa pari di situ, akan kita push Om selama 3 bulan ini, apakah nanti setidak-tidaknya tembuslah di size 30 Om. Harapannya seperti itu, supaya nanti ketika masuk ke megatank dengan size itu udah lumayan enak ya. Bisa dinikmati langsung. Bisa dinikmati. Nah, mungkin ada satu Om yang BEP. Tadi saya minta sama Om Yanis, guys, belum dapat ya secara rinciannya. Belum, secara keseluruhan belum. Daripada nanti kita share, tapi ternyata nanti malah melesetnya terlalu jauh, mungkin bisa kita bikin di konten-konten berikutnya. Oke Om, terima kasih sekali. Mungkin masih banyak hal yang sebenarnya bisa kita obrolkan, tapi keterbatasan waktu dan kondisi karena memang ini masih benar-benar awal ya Om. Ya. Semoga di konten-konten berikutnya nanti Om Yanis selalu dilapangkan waktunya dan selalu bisa menemani kita untuk project mini megatank BB-Fish ini guys. Oke, sampai sekian dulu konten kita kali ini.
Sebelum kita tutup konten kita kali ini, jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe guys. Serta jangan lupa bunyikan lonceng supaya pada saat kita mengupload video terbaru atau kita mengupload sesuatu, notifikasinya langsung masuk ke HP teman-teman semuanya. Oke, saya Tio pamit undur diri. Banyak salah kata mohon maaf dan see you.